Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Ia lahir di Belambangan sekitar tahun 1442 dengan nama Jaka Samudra. Ia juga memiliki beberapa nama lain yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, dan Muhammad Ainul Yakin. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang merupakan keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Sayyidina Fatimah. Maulana Ishak juga masih bersaudara dengan Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu yang merupakan putri dari Raja Belambangan, Prabu Menak Sembuyu yang merupakan putra dari Bre Wirabumi, salah satu keturunan dari Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya tetapi gagal mengislamkan mertuanya, yaitu Prabu Menak Sembuyu. Oleh karena itu, Maulana Ishak pergi dari Belambangan menuju Pasai. Ketika Dewi Sekardadu melahirkan, mertuanya memerintahkan untuk membuang bayi tersebut ke laut. Sebab, tak lama setelah Sunan Giri lahir, suatu penyakit mewabah di Gresik. Dianggap mendatangkan bencana, Bre Wirabumi, sang kakek, memerintahkan agar cucunya dibuang ke laut, akan tetapi bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti. Peti tersebut kemudian ditemukan oleh kapal yang dimiliki oleh seorang saudagar yang bernama Nyai Gede Pinati. Sunan Giri pun dibawa dan diangkat sebagai anak oleh Nyai Gede Pinati. Sunan Giri kemudian dirawat dan dibesarkan Nyai Gede Pinati hingga berusia 7 tahun. Ketika berusia 7 tahun, Sunan Giri yang kala itu masih bernama Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta yang didirikan Sunan Ampel oleh ibunya. Nama Jaka Samudra kemudian diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Di sanalah Sunan Giri belajar mengenai ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Ia diberikan gelar Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya menyerap ilmu agama. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Sunan Giri berangkat ke Tanah Suci. Dalam perjalanannya itu, ia menyempatkan diri untuk menemui Syekh Maulana Ishak di Aceh. Oleh sang ayah, Sunan Giri disarankan untuk memperdalam ilmu agama dan diberi pesan untuk membangun sebuah pondok pesantren di daerah Gresik. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri juga sempat menjalankan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya. Tak hanya di wilayah Jawa, ia juga menjangkau daerah-daerah lain, salah satunya Makassar. Sunan Giri memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam lebih luas lagi. Teringat pesan sang ayah dan juga dirasa sudah memiliki ilmu, Sunan Giri pun memutuskan untuk mendirikan pesantrennya sendiri yang diberi nama Pesantren Giri Kedaton. Giri Kedaton didirikan di sebuah perbukitan di Gresik pada tahun 1487 Masehi. Seiring berkembangnya Islam, Giri Kedaton tidak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Sementara itu, kondisi Majapahit yang semakin melemah dan adanya kekhawatiran terhadap penguasa, maka pesantren Sunan Giri tersebut berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan sekaligus pusat penyebaran Islam. Giri Kedaton pun tumbuh menjadi pusat politik yang sangat penting, terlebih ketika Raden Patah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dan memproklamirkan diri sebagai Sultan dari Kesultanan Demak. Sunan Giri diangkat sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Beliau menjadi salah satu penyusun kebijakan kerajaan Demak yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Tidak hanya melalui pendidikan, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri juga melalui budaya dan politik. Metode dakwah melalui budaya, Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan yang di dalamnya diselipkan pedoman hidup yang digali dari ajaran Islam. Salah satu contohnya, ia mereformasi seni pertunjukan wayang dengan mengubah isi cerita, lakon, dan suluknya menjadi bernafaskan Islam.
Selain itu, Sunan Giri menciptakan beberapa gubahan sebagai media dakwah yang berjudul Asmarandana dan Pucung. Di samping tembang Macapat tersebut, hasil karya Sunan Giri berupa tembang dalonan, lagu-lagu permainan anak seperti Cublak-Cublak Suweng, dan lagu Jawa Islami seperti Padang Bulan dan Gula Ganti. Media yang digunakan Sunan Giri dalam berdakwah juga berupa permainan anak-anak seperti jamuran, jelungan, dan delikan. Sedangkan metode dakwah melalui politik, Sunan Giri dikenal sebagai anggota Wali Songo yang ahli politik dan tata negara. Pasalnya, Sunan Giri adalah raja dari Giri Kedaton yang terbiasa dengan kehidupan politik dan memimpin rakyat. Karena itulah, ia pun menjadi leluasa untuk menyebarkan Islam kepada rakyatnya di wilayah Gresik dan sekitarnya. Berkat santri Sunan Giri yang memiliki kegigihan luar biasa, Islam dapat menyebar ke berbagai wilayah seperti Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan kemudian dimakamkan di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.